teman-teman, untuk lanjut yang ke tadi yang ke-8, ketahanan iklan berkurang, kemudian yang ke-9 ketahanan efektivitas TV, MPR dalam marketing mix, biro periklanan membutuhkan public relation, yang ke-12 peluang media yang berkembang, dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas. Itu yang membuat kenapa faktor pendorong PR itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Faktor penghambat peran kita sebagai seorang marketing PR itu apa saja sih? Di sini teman-teman bisa baca bahwa yang pertama adalah relatif sulit untuk dapat dilakukan penilaian atau evaluasi. Oke, kenapa? Karena dengan penilaian evaluasi tidak bisa tercapture ya, karena kita fokus di sini kita meningkatkan citra baik, kemudian membuat program, bagaimana caranya program kita di mata masyarakat itu mampu dan mengena di mata publik. Kemudian juga hubungan baik kita dengan pers, dengan media, pemerintah, stakeholder, dan lain sebagainya, sehingga otomatis secara penilaian atau evaluasinya agak kurang efektif. Tetapi itu tidak juga membuat seorang marketing PR harus mampu uh, apa uh, mengevaluasi sulit, tetapi itu bisa nanti dilakukan setelah teman-teman melakukan kegiatan uh, yang dibutuhkan oleh perusahaan dulu. Kemudian faktor penghambat peran PR yang kedua, relatif belum dipahami sepenuhnya manfaat dari PR oleh manajemen, serta belum sepenuhnya dukungan dan dapat diterapkan oleh manajemen. Oke, tidak semua organisasi atau perusahaan mampu memandang aktivitas atau program marketing PR itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit atau perusahaan-perusahaan yang besar, peran marketing PR sudah pasti mereka butuhkan. Karena disinilah ujung tombak perusahaan bisa dilihat oleh masyarakat dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan posisi marketing yang hanya menjual produk atau mempromosikan produk saja. uh, itu yang membuat penghambat peran MPR ini atau kita sebagai seorang PR dipandang oleh sebuah manajemen atau perusahaan. Oke ya. Kemudian manfaat PR. Oke, manfaat PR seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Sudah pasti bahwa manfaat dari adanya marketing PR dalam suatu perusahaan yang pertama adalah membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar. Ya kan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan kita membuat program, kegiatan, event, atau memberikan ide atau gagasan yang baik, itu sudah pasti membuat posisi perusahaan menjadi jauh lebih baik dan efektif sehingga sebagai pemimpin pasar. Itu adalah manfaat dari adanya marketing PR dalam suatu departemen perusahaan. Yang kedua, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Sudah pasti ya, dengan kita menjalin banyak relasi, dengan kita banyak memiliki hubungan baik dengan pers, dengan bagai pemerintah, dengan stakeholder, akan secara tidak langsung akan membuat kredibilitas diri kita sendiri sebagai seorang PR akan menjadi baik, kredibilitas perusahaan juga akan menjadi semakin baik sehingga mereka percaya dengan produk atau program yang kita sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, membangun kembali, meluncurkan kembali, dan reposisi dari produk yang sudah jenuh. Oke, dengan adanya PR, kita bisa membangkitkan hasrat untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan adanya seorang marketing PR di dalam satu perusahaan, membuat produk-produk yang tadinya tidak bernilai atau tidak 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 berkualitas untuk perusahaan atau menganggap di mata orang lain tidak berkualitas, dengan adanya marketing PR kita mampu untuk membangkitkan kembali produk-produk yang tadinya tidak baik menjadi jauh lebih baik dengan cara-cara aktivitas yang sudah tadi saya sampaikan. Yang keempat, membangun komunikasi dari kelebihan manfaat dan produk yang sudah lama. Oke, itu sama dengan yang tadi nomor 3, bahwa dengan adanya posisi MPR, manfaat-manfaat yang akan didapat akan menjadi lebih berkilau lagi, akan lebih terlihat lagi oleh publik, oleh masyarakat, oleh konsumen atau calon konsumen dari perusahaan kita untuk melihat bahwa produk yang tadinya kita tidak bernilai, menurut mereka menjadi suatu hal yang lebih berharga karena kita sudah memberikan hal-hal yang baik untuk perusahaan. Seperti yang tadi dijelaskan ya.
Dan yang kelima, dapat mengikutsertakan karyawan dan masyarakat untuk lebih mengenal produk. Oke, selain kita juga menjalin hubungan baik dengan publik eksternal, kita juga harus menjalin hubungan baik dengan internal. Kenapa teman-teman? Karena sebagai seorang PR, tidak saja kita harus menjalin hubungan baik dengan publik eksternal, tetapi juga kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan departemen internal di dalam satu perusahaan. Agar apa? Agar karyawan-karyawan yang bekerja di dalam perusahaan kita bersama-sama menghargai, mampu mencintai perusahaannya sendiri, kemudian bisa meningkatkan kredibilitas kinerja kerja mereka juga. Itu sehingga membuat karyawan bisa mengenal lebih baik lagi produk yang dimiliki oleh perusahaan di mana kita bekerja. Jadi itu manfaat marketing PR dalam satu perusahaan. Tugas kita tidak mudah berarti ya teman-teman ya. Tidak juga sulit jika teman-teman mampu dan memahami bahwa peran kita sebagai seorang PR dalam suatu perusahaan adalah sangat penting bagi perusahaan di mata publik maupun di mata karyawan secara internal. Oke, yang keenam, membangun kelebihan manfaatnya, membangun pasar baru dan pasar lemah. Sudah pasti ya, teman-teman di sini bisa baca. Yang ketujuh, membangun dan memantapkan perhatian atas kategori produk, mengembangkan daya jangkau, mengatasi resistensi, membantu mengatasi kesulitan berkaitan dengan masalah keuangan, gitu ya. PR itu sangat mampu untuk membuat perusahaan menjadi lesu, menjadi lebih semangat lagi. Nah, itu tugasnya dari seorang marketing PR. Kemudian juga bisa membuat iklan lebih berharga, memberikan suplementasi terhadap kegiatan iklan, dengan mengkomunikasikan manfaat produknya. Kemudian yang terakhir, menyampaikan cerita mengenai produk dalam bentuk yang lebih mendalam. Oke ya, itu teman-teman dipahami manfaat dari PR itu kita tidak sekedar hanya untuk menjaga citra baik saja. Nah ini tambahannya teman-teman bisa baca bahwa manfaat dari PR itu banyak ya teman-teman. Selain juga dapat mengkomunikasikan keputusan pemasaran, dapat membantu mengatasi masalah produk yang sedang dalam resiko, itu yang bisa teman-teman bisa baca untuk yang halaman nomor 22 bahwa jika terjadi masalah dalam suatu perusahaan, baik itu dalam program maupun produk yang dimiliki oleh perusahaan, tugas PR di sini adalah mengembalikan citra yang negatif menjadi citra positif. Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan press release. Itu makanya kenapa seorang PR harus mampu menjaga dan menjalin hubungan baik dengan media atau dengan pers. Tugas inilah yang kenapa setelah kita mendapatkan kepercayaan dari media, mereka yang nanti akan meneruskan program kita. Kita tidak perlu susah payah untuk mencari iklan, mencari media mana, tetapi mereka yang justru akan menyampaikan informasi tentang bahwa citra negatif yang tadi dimiliki oleh kita menjadi citra positif yang baik di mata masyarakat. Oke teman-teman, untuk mata kuliah ini kita selesaikan sampai di manfaat marketing PR. Kita akan lanjutkan lagi untuk perkuliahan kita di sesi berikutnya. Untuk teman-teman yang tugas nanti yang akan nanti teman-teman dapatkan di minggu depan adalah teman-teman wajib meresum atau merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan di YouTube channel ini sebagai tugas teman-teman nanti di minggu depan, bahwa teman-teman wajib membuat resume atau rangkuman seorang marketing PR itu harus seperti apa. Tugas teman-teman wajib di-upload di SSO, kemudian jangan lupa untuk mendownload materi saya di SSO sebagai bentuk kehadiran absen teman-teman. Tidak hanya untuk mendownload materi saya saja, tetapi dengan teman-teman mengupload, teman-teman juga sudah secara otomatis masuk dalam absen di SSO. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan, teman-teman bisa langsung japri ke saya, bisa juga kita sharing di grup WhatsApp. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.